Propylthiouracil atau yang kita kenal sebagai PTU merupakan salah satu jenis obat golongan antitiroid. Selain propylthiouracil, terdapat juga metimazol dan thiamazol. Dikatakan obat antitiroid dikarenakan obat ini digunakan untuk mengurangi bahkan menurunkan jumlah produksi hormon tiroid yang berlebihan dalam darah, khususnya pada penderita atau pada pasien hipertiroidisme. Perlu kita ketahui juga PTU merupakan hasil kondensasi atau reaksi dua senyawa molekul organik yang bergabung, di mana terdapat etil beta oksokaproat bergabung dengan tiourea. Nama paten dari obat ini yaitu propylthiouracil. Lalu selanjutnya yaitu bentuk obat propylthiouracil. Bentuk obatnya, untuk gambarnya yaitu seperti ini, ada dua. Dan untuk propylthiouracil ini hanya ada sediaan tablet, dan sediaannya itu ada yang 50 mg dan juga yang 100 mg. Golongannya merupakan golongan anti-tiroid, sedangkan klasifikasinya merupakan kategori dari obat resep. Manfaatnya sebagai anti-hipertiroidisme, digunakan oleh anak-anak dan orang dewasa. Untuk kategori ibu menyusui dan kehamilan itu menggunakan kategori D. Bentuk obatnya dalam bentuk tablet. Propylthiouracil diindikasikan pada pengobatan hipertiroidisme baik untuk mengatasi gejala klinis maupun sebagai persiapan operasi. Juga dapat dipakai dalam kombinasi dengan iodium radioaktif untuk mempercepat timbulnya perbaikan klinis sementara menunggu efek terapi iodium radioaktif tersebut. Yang kedua yaitu kontraindikasi. Pertama, propylthiouracil dikontraindikasikan pada pasien yang hipersensitif terhadap obat ini. Kedua, sejumlah kecil propylthiouracil diekspresikan dalam air susu ibu dan ada kemungkinan menyebabkan hipertiroidisme pada bayi, terutama apabila ibu menerima dosis tinggi. Yang ketiga, kehamilan terutama pada trimester 3 juga dapat menyebabkan kematian bayi. Kelima, kelainan kongenital yaitu kondisi medis yang biasanya diturunkan pada saat atau sebelum kelahiran. Dan yang terakhir, hipotiroid, artinya kekurangan hormon akibat kelenjar tiroid tidak dapat memproduksi dalam jumlah yang cukup. Obat propylthiouracil memiliki dua jenis efek samping, yaitu efek samping yang serius dan efek samping yang umum. Efek samping yang serius terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Agranulositosis. Agranulositosis adalah jumlah sel darah putih menurun. Ini akan mengakibatkan peningkatan denyut jantung, peningkatan pernapasan, dan penurunan tekanan darah. Gejalanya adalah demam, kedinginan, dan sakit tenggorokan. Tubuh yang kekurangan granulosit atau neutrofil akan mudah terserang oleh infeksi. Kedua, risiko perdarahan. Obat propylthiouracil juga dapat mengakibatkan terjadinya risiko perdarahan. Ketiga, sindrom Stevens-Johnson. Sindrom Stevens-Johnson adalah kelainan serius pada kulit serta membran mukosa. Selanjutnya, efek samping yang umum terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Pruritus dan rash. Pruritus adalah rasa gatal yang bisa meliputi seluruh atau sebagian tubuh seseorang. Gatal dapat disertai dengan ruam. Rash. Rash adalah ruam kulit, yaitu perubahan pada kulit berupa kemerahan, bintil, atau luka lepuh akibat iritasi atau peradangan. Kedua, nausea atau vomitus. Ketiga, nyeri atau kaku pada persendian. Keempat, sakit kepala atau pusing. Dan yang terakhir yaitu kelima, yaitu kantuk. Nah, farmakodinamik dari obat propylthiouracil adalah menghalangi produksi hormon tiroid dalam kelenjar tiroid dengan mencegah iodinasi tiroksin dalam tiroglobulin dan juga menghambat perubahan T4 menjadi T3 dalam jaringan perifer. Nah, peningkatan kelenjar atau hormon tiroid disebabkan oleh adanya katalis yang mengoksidasi. Katalis itu disebabkan oleh enzim tiroperoksida atau biasa kita sebut TPO. Enzim tiroperoksida ini nantinya akan melakukan oksidasi ion iodida untuk membentuk atom yodium
yang nantinya akan ditambahkan ke residu tirosin untuk produksi tiroksin T4 atau triiodotironin atau T3. Nah, dengan adanya obat propiltiurasil ini akan menghambat terjadinya iodinasi tersebut. Caranya adalah dengan menekan asupan garam sehingga atau asupan yodium sehingga tidak terjadi perubahan T4 menjadi T3. Untuk yang pertama di bagian absorpsi. Di bagian ini, obat akan cepat diserap di dalam tubuh karena memiliki ketersediaan hayati 50-75%. Di bagian distribusi, 80% akan terikat di dalam protein plasma. Sedangkan untuk kategori kehamilan dan menyusui akan melintas di dalam plasenta dan menyebar ke dalam ASI. Untuk bagian ekskresi sendiri, paru eliminasinya sekitar 1-2 jam. Dikeluarkan lewat urin sebagai konjugasi glukuronida. Sebagaimana kita tahu, sediaan obat propiltiurasil adalah dalam bentuk tablet, sehingga baik dewasa maupun anak-anak mengkonsumsinya secara peroral. Dosisnya untuk orang dewasa, dosis permulaan 300-600 mg per hari, diberikan dalam dosis terbagi 6-8 jam, bisa TDS atau QDS, dapat diberikan sebanyak 1,2 gram per hari, ya itu tentu saja sesuai kalkulasi dosisnya pada kontrol permulaan. Diberikan hingga pasien eutiroid. Nah, kondisi eutiroid ini merupakan kondisi di mana kelenjar tiroid dalam keadaan terkontrol atau dalam keadaan normal. Untuk dosis pemeliharaan 100-300 mg diberikan dalam dosis terbagi 3 atau TDS. Untuk krisis tirotoksik. Nah, krisis tirotoksik di sini merupakan krisis di mana terjadi peningkatan kelenjar tiroid, namun ada gejala yang menyertainya seperti tremor, peningkatan jantung, dan juga penurunan berat badan. Nah, dosisnya di sini agak tinggi, 600-1200 mg dalam dosis terbagi sesuai dengan resep dokter. Untuk anak-anak sendiri dibedakan dalam 3 jenis. Di atas 10 tahun, dosis permulaannya 150-300 mg per hari dalam dosis terbagi tiap 6-8 jam, bisa TDS ataupun QDS. Untuk dosis pemeliharaan atau maintenance dose, 100-300 mg per hari. Nah, dosisnya ini hanya BDS atau 2 kali sehari, interval waktunya 12 jam setiap kali minum. Untuk umur 6-10 tahun, dosisnya adalah 50-150 mg per hari dalam dosis terbagi tiap 6-8 jam, TDS atau QDS. Nah, untuk neonatal atau bayi baru lahir tidak sembarangan kita berikan obat keras sejenis propiltiurasil ini. Untuk bayi baru lahir sendiri dosisnya tidak seperti bayi umur 6-10 tahun ataupun di atas 10 tahun. Kita harus berhati-hati karena kita tahu sistem imun dari bayi masih terlalu rentan dan belum optimal. Itu sebabnya pemberian obat propiltiurasil pada bayi hanya pada saat kondisi tirotoksikosis. Nah, pemberiannya pun tidak sembarangan, didasarkan pada berat bayi tersebut. Nah, perhitungannya 10 mg per kilogram berat badan. Yang pertama yaitu pengkajian dan efek obat. Kita harus memantau jumlah WBC atau white blood cell secara berkala selama terapi. Ini bertujuan untuk mengetahui adanya tanda-tanda agranulositosis yang merupakan efek samping dari obat ini. Kedua, kita harus mengamati tanda-tanda respon klinis terhadap propiltiurasil. Ini biasanya terjadi dalam 2-3 minggu. Tanda-tanda yang dimaksud itu seperti penambahan berat badan yang signifikan, penurunan denyut nadi, dan penurunan hormon T4. Selanjutnya ada beberapa tes lab yang perlu dilakukan, yaitu tes lab T4 dan T3 secara berkala, dan tes CBC atau Complete Blood Count yang dilakukan secara berkala dengan mengetahui jumlah diferensialnya dan jumlah trombositnya. Selanjutnya, kita harus waspada terhadap tanda-tanda hipoprothrombinemia atau defisiensi vitamin K. Yang dimaksud yaitu seperti ekimosis atau memar dan pendarahan tanpa alasan. Selanjutnya, kita harus waspada terhadap tanda-tanda diagnostik penting dari dosis berlebih. Yang dimaksudkan adalah seperti kontraksi bundel otot yang menegang, depresi mental, dan edema keras non-pitting. Selanjutnya, kita harus memantau urtikaria atau ruam yang terjadi pada pasien. Selanjutnya, yaitu
edukasi pada pasien dan keluarga. Yang pertama, kita harus mengedukasi pasien untuk segera melaporkan jika terjadi ruam kulit yang parah atau pembengkakan kelenjar getah bening di leher. Ini dimaksudkan agar jika tanda-tanda ini terjadi, pemberian obat dapat dihentikan. Selanjutnya, edukasi pasien untuk melaporkan tanda-tanda terapi yang tidak adekuat atau tirotoksikosis. Ini yang dimaksud adalah seperti diare, demam, lekas marah, lesu, muntah, dan lemah. Selanjutnya, edukasi pasien untuk terus melaporkan ke dokter jika terdapat takikardia. Selanjutnya, edukasi pasien untuk melaporkan perubahan berat badan yang signifikan. Hindari penggunaan obat OTC atau obat bebas. Ini dimaksud karena kadang-kadang iodida yang terkandung dalam obat bebas ini merupakan kontraindikasi dari obat PTU, seperti obat untuk asma dan batuk. Edukasi pasien untuk tidak mengubah regimen obat, misalnya menaikkan dosis obat, mengurangi atau menghilangkan dosis, atau mengubah interval dosis. Selanjutnya, periksa dengan dokter tentang penggunaan garam bariodium dan pemasukan makanan laut ke dalam makanan. Selanjutnya, edukasi pasien untuk tidak menyusui ketika mengonsumsi PTU karena akan berdampak terhadap bayinya. Selanjutnya, peringatkan pasien untuk menghindari mengemudi atau aktivitas lain yang membutuhkan kewaspadaan sampai respon terhadap pengobatan diketahui. Ini bertujuan karena beberapa pasien berespon mengantuk setelah mengonsumsi obat propiltiuracil. Selanjutnya, tekankan kepada pasien pentingnya pemeriksaan rutin untuk memantau kemajuan dan untuk memeriksa efek samping obat. Kita tahu bahwa terdapat 5 kategori indeks keamanan kehamilan. Kategori A, B, C, D, dan X. Pada propiltiuracil merujuk pada kategori D, yakni adanya bukti positif mengenai resiko obat, tetapi PTU ini masih diperbolehkan dikonsumsi oleh ibu atau wanita hamil jika besar manfaat yang diperoleh melebihi dari resiko yang dialami terhadap janin. Special precautions. Yang pertama yaitu sebagai cadangan penggunaan untuk pasien yang tidak dapat mentoleransi perawatan lain, misalnya metimazol, radioaktif, iodium, dan atau operasi. Nah, maksudnya ini yaitu untuk pasien-pasien yang tidak dapat penyakitnya sudah tidak dapat dioperasi lagi, maka pasien ini dapat menggunakan obat propiltiuracil. Atau mungkin kepada pasien yang tidak bisa menggunakan obat seperti obat metimazol, maka ada pilihan lain yaitu propiltiuracil. Seperti yang kita tahu bahwa metimazol dan propiltiuracil ini adalah sama-sama obat anti tiroid. Lalu yang kedua, memberitahu pasien tentang risiko gagal hati dan melaporkan segera tanda-tanda disfungsi hati atau agranulositosis. Nah, maksudnya ini kepada pasien-pasien yang sudah menggunakan obat propiltiuracil ini, ketika pasien sudah merasakan adanya tanda-tanda disfungsi hati, misalnya seperti hilangnya nafsu makan, demam, terasa sakit di kuadran kanan atas, urin berwarna gelap, tinja berwarna terang, atau mungkin tanda-tanda agranulositosis, yaitu seperti sakit tenggorokan atau demam, sebaiknya diberitahukan kepada dokter atau langsung pergi ke rumah sakit. Lalu yang ketiga, hentikan pengobatan setelah tanda-tanda agranulositosis, anemia aplastik, demam, cedera hati, peningkatan LFT di atas 3 kali batas atas dari titis normal atau eksfoliatif. Ini maksudnya setelah tadi mengalami tanda-tanda seperti yang saya sebutkan di awal, sebaiknya hentikan penggunaan obat propiltiuracil ini. Lalu yang terakhir yaitu disarankan untuk memantau fungsi tiroid secara teratur dan CBC. CBC ini adalah cek hitung darah lengkap dan pantau waktu protombin secara teratur selama perawatan, terutama sebelum prosedur bedah. Nah, kepada pasien yang menggunakan obat propiltiuracil ini, sebaiknya selalu memantau fungsi tiroidnya dan juga CBC-nya dan waktu protombin, baik itu selama perawatan dan juga terutama sebelum prosedur bedah.